Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak jamaah Masjid Al-Fatih yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kita akan bahas tentang bab at-tahiyat. Jadi setelah kami mempelajari, membaca banyak rujukan, banyak buku, maka ternyata dalam agama Islam itu semakin kita gali, semakin kita baca, ternyata ketahuan banyak yang kita belum tahu. Dan kemudian maka dari itu semakin kita mengaji, maka akan semakin bijak kita menyikapi. Nah, maka dari itu Bapak-bapak sekalian yang kami muliakan, bahwa kita karena hidup di negeri Indonesia yang tentunya cara berpendapatnya juga kemudian banyak ragam, banyak mazhab, maka ketika kita ketemu yang berbeda-beda ini, kita tidak laju menyikapinya dengan pandangan sinis ataupun menyikapi dengan pandangan yang kurang asik. Semakin kita paham, maka semakin kita bisa menikmati ibadah itu. Nah, pada malam hari ini kita akan fokus kepada kalau pekan lalu kita sudah menyinggung tentang at-tahiyat, tapi itu tidak dalam kayaknya. Dan at-tahiyat yang pekan lalu itu baru at-tahiyat awal. Dan pada malam hari ini kita sedikit ke at-tahiyat awal, dan kemudian kita lanjut ke at-tahiyat akhir, karena rakaat ketiga jika kita sholat 4 rakaat sama dengan rakaat pertama. Nah, makasih Mas, makasih. Saya mencari buku rujukan yang saya yakin ini sahih dan menjadi buku rujukan bagi para ulama kaum muslimin, yaitu fikih sunnah. Yang ini tentunya sudah sangat banyak diterbitkan oleh banyak penerbit dan juga diterjemahkan dalam berbagai bahasa selain bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Ada banyak jilid, sekitar 5 jilid fikih sunnah itu. Bab sholat ini ada di buku pertama. Kembali ke pokok masalah, yaitu tentang at-tahiyat awal. At-tahiyat dan sholawat itu adalah hal yang berbeda. At-tahiyat adalah penghormatan. Penghormatan kepada siapa? Kepada Allah. At-tahiyatulillah. Saya mencoba mencari buku dan dapat 2 buku yang saya yakin ini juga menjadi banyak rujukan kaum muslimin. Bagaimana bacaan at-tahiyat? Ternyata ada banyak sekali para sahabat itu melafadzkan at-tahiyat. Ya, ada beberapa, misalnya at-tahiyat yang dilafadzkan oleh misalnya tasyahud atau tahiyat versi Ibnu Mas'ud misalnya. Kemudian ada Ibnu Umar. Ibnu Umar itu Abdullah bin Umar, anaknya Umar ibn Khattab. Ada at-tahiyat versi Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ada lagi tahiyat versi Umar bin Khattab sendiri. Dan keempatnya itu berbeda-beda. Bedanya bukan beda banget, bukan. Beda sedikit-sedikit. Jadi sehingga ketika kita nanti ketemu dengan saudara kita kaum muslimin yang di sebelah kita sholat, dan hanya mungkin karena sunnahnya baca dalam bacaan dalam sholat itu lirih, bukan di dalam hati. Lirih tapi bukan di dalam hati.
Karena Rasulullah, karena sahabat itu melihat Rasulullah ketika membaca bacaan salat itu, sahabat melihat janggutnya, janggutnya kan Rasulullah berjanggut, itu bergerak-gerak. Berarti Rasul tidak di dalam hati ketika membacanya, tapi lirih. Bahkan kadang terdengar oleh sahabat yang ada di dekatnya. Jadi bacaan salat ini karena walaupun lirih, tapi kadang sampai ke telinga sahabat di sebelahnya. Jadi wajar. Tapi nggak sampai ke sebelah sana, Bapak, itu nemen namanya. Ya, sebelahnya saja gitu. Nah, pasti terdengar. Dan itu tidak masalah. Itu sirriyah, tapi mungkin terdengar. Jadi kalau nikah sirri, maaf ini seneng ini, maka nikah yang terdengar sih, tapi diam gitu. Ada yang ingin silakan. Bahaya juga ini malam ini. Nah, misalnya at-tahiyat pertama, ayat ini belum sholawat, jadi at-tahiyat terbagi menjadi 3, yaitu at-tahiyat yang pujian kepada Allah dan kaum muslimin dan pujian kepada Nabi Muhammad. Kemudian sholawat kepada Nabi Muhammad dan kepada Nabi Ibrahim beserta keluarganya. Dan yang ketiga adalah doa. Nah, doanya pun juga saya tadi buka di buku ini ada 18. Doa setelah at-tahiyat akhir. Banyak, tapi kita sering melafadzkan yang ta'awudz atau perlindungan dari neraka jahanam dan juga fitnah hidup, fitnah mati, dan fitnah dajjal yang terkenal di kita dari guru-guru ngaji kita. Tapi ternyata para sahabat itu melafadzkannya dalam berbagai macam doa. Tapi ininya adalah mohon perlindungan. Itu khusus bagi yang sholat sendirian, Bapak-Bapak ya. Kalau sholatnya berjamaah, apalagi jadi imam, tentunya doanya pendek-pendek saja. Bahkan ada perintah untuk memendekkan at-tahiyat. Pendek ini maksudnya bukan sangat pendek, bukan. Mungkin ada doa-doa yang panjang selain doa perlindungan, doa minta supaya anaknya lulus kuliah, doa minta supaya posisi di pekerjaan semakin baik, rezekinya lancar, hutangnya terlunasi dan sebagainya, boleh ketika setelah at-tahiyat sebelum salam. Walaupun tidak dalam keadaan bahasa Arab, tapi dilafadzkan dalam hati, boleh. Jadi panjang boleh, tapi sholat sendirian, sholat sunnah misalnya boleh. Tapi kalau udah pakai bahasa kita, wah batal sholatnya, ya. Tapi kalau bahasa kita tapi dalam hati, nah boleh. Tapi kalau sedang jadi imam jangan lama-lama, nanti imam, nah ini masalah gitu ya. Berarti kelamaan tuh tahiyat imam itu. Jadi imam harus paham ya. Mas Lutfi, kalau sholatnya, tahiyatnya begitu berarti kepanjangan Anda ya. Yang wajar aja, tahiyat, sholawat, doa, ta'awudz, doa perlindungan, itu salah. Nah, misalnya, mudah-mudahan nanti kita bisa, jadi pada at-tahiyat awal dan at-tahiyat akhir itu di buku ini, dua ini, sama. Innaka hamidum majid, diakhiri sampai situ. Jadi bukan hanya sampai Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kemudian naik rakaat ketiga, tapi di buku dua ini ternyata at-tahiyat itu sampai innaka hamidum majid. Hanya bedanya at-tahiyat akhir adalah ada doa tambahan tadi, perlindungan dari fitnah-fitnah. Dari Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud maksudnya, at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sama Pak ya? Kemudian assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Sama? Sudah? Sama Abdullah bin Mas'ud ini.
Nah, kemudian uniknya adalah bahwa fa innahu idza qala dzalika asaba kullu 'abdin shalih fis sama'i wal ard. Doa, at-tahiyat ini, penghormatan kepada Allah ini ternyata adalah yaitu sesungguhnya jika seorang hamba mengucapkan bacaan ini, maka bacaan tersebut akan diperoleh seluruh hamba yang soleh di langit. Dan maksudnya doanya ini adalah penghormatan, doa mohon supaya Allah juga memuliakan makhluk muslimin mukminin yang ada di muka bumi. Jadi sudah mewakili kita mendoakan manusia di muka bumi. Kemudian baru asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sama, Pak? Sama. Nah, kemudian nah, ini ada satu lagi tentang keutamaan bahwa baina dhahra. Nah, kemudian setelah itu baru assalamu ala nabi. Nah, ada riwayat lain bahwa assalamu ala nabi ditambah dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian ditambah assalamu ala nabi, ditambah itu. Kemudian ada doa lagi, tahiyat lagi versinya yaitu Abdullah bin Abbas. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ada Bapak-bapak? Ada. Ini versi dari Abdullah bin Abbas. Ada dua sahabat unik, yaitu Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar. Ini adalah anak-anak muda yang di masa mudanya itu ketika musyawarah para senior, mereka dihadirkan sebagai rujukan versi anak muda. Maksudnya adalah bahwa keilmuannya, setelah Nabi Muhammad wafat, yang memimpin adalah Abu Bakar senior, Umar bin Khattab senior, Utsman senior, Ali senior, dan sahabat-sahabat yang dari Madinah, yang Muhajirin, Ansor, itu senior. Tapi ada dua sahabat yang muda-muda, maksud senior tua gitu loh, ya kitanya tua gitu ya, ini muda gitu ya, yang kayak gini tua. Tapi yang muda-muda ini juga hadirkan bukan karena mudanya, karena keilmuannya. Masih belasan tahun, belum 20 tahun, masih SMA kira-kira. Terus sanding dengan sahabat-sahabat seusia bapaknya karena ilmunya, gitu ya. Nah, inilah keunikan dari dua sahabat ini, Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar. Yaitu tadi saya ulang lagi, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Nah, ada dua versi, assalamu alaika atau assalamu alaika atau assalamun alaika. Kalau ada alif lam nggak boleh ada tanwin. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sama Pak? Sama. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Sama? Sama. Ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sama? Sama ya, berarti sama. Ini tidak hanya di at-tahiyat akhir, tapi juga di at-tahiyat awal. Boleh. Kemudian ini baru tasyahud, belum sholawat. Karena berbeda hal. Jadi tahiyat, sholawat, dan doa. Jadi tiga hal ini fikihnya panjang, dalilnya banyak, berbagai macam versi. Yang ketiga, tahiyat atau tasyahud versi Abdullah bin Umar. At-tahiyatu lillah wa sholawatu wat thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Sama ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Walaupun ada tambahan.
ketika begini. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Kemudian dikatakan wa barakatuh. Ulang lagi. At-tahiyatu lillah wa sholawatu wa thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pun itu juga ada versi dari Ibnu Abdullah bin Umar. Ada banyak sekali dari sahabat Al-Ansor, Abu Musa Al-Asy'ari, ada Umar bin Khattab, ada lagi versi Aisyah. Aisyah tentunya dari Nabi Muhammad karena beliau adalah sahabiyah atau istri yang setelah Khadijah wafat, istri yang makjleb begitu ya, makjleb itu apa ya, paling gitu ya, ada di hati itu di antara istri-istri Nabi adalah Aisyah setelah meninggal Khadijah. Maka dari itu banyak hadis yang sifatnya privasi itu ada di Aisyah, dan Aisyah adalah istri Nabi yang paling cerdas. Jadi semenjak Rasulullah wafat, maka kajian itu yang mengajar adalah Aisyah, terutama untuk wanita. Walaupun ada juga kajian untuk para sahabat yang ngajar Aisyah, hanya saja dikasih satir itu apa ya? Membatas. Nggak kelihatan. Iya, jadi Aisyah di sebelah satir karena para sahabat gitu. Jadi semenjak ketika Rasul itu ada, bapak-bapak yang pernah umroh atau haji, jadi ketika ini mihrab atau mimbar atau imaman Nabi, kamar Aisyah itu ada pas jendelanya di situ. Pas di situ, di sebelah kanannya begitu Rasul begini. Rasul di sana, bukan di mihrabnya, bukan kayak kita begini. Betul. Jadi jendelanya begitu di atasnya Nabi. Jadi Aisyah ada di balik tembok untuk mendengarkan. Jadi betul-betul apapun yang ada di majelisnya Rasulullah, Mama Aisyah pasti mendengar. Tapi ilmu yang diberikan kepada Aisyah langsung dari Nabi, ada sahabat yang tidak mendengar karena yang sifatnya privasi rumah tangga, tentang hubungan badan, tentang bagaimana Rasul mandi, itu sahabat nggak ngerti. Tapi Aisyah pasti mengetahui lebih dahulu dan baru disampaikan kepada para sahabat atau sahabiah, tentunya dengan batas-batas yang bahasa yang sangat baik. Nah, ini baru baru pada at-tahiyat. Nah, kemudian ketika melafadzkan yang kedua adalah tentang sholawat. Bagaimana setelah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh atau wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kemudian bagaimana Rasulullah bersolawat kepada dirinya sendiri. Di dua buku ini, yaitu buku Fikih Sunnah dan buku dari Al-Albani sifat salat Nabi, karya Muhammad Nasir Al-Albani, seorang mufti dari Arab Saudi. Benar? Kita mencoba bagaimana Rasul bersolawat kepada dirinya sendiri ketika melafadzkan at-tahiyat. Gitu. Allahumma sholli ala, ini dia. Oh, ini doa setelah doa setelah sholat. Ya.
Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengucapkan sholawat kepada diri beliau sendiri dalam tasyahud awal dan lainnya, maksudnya tahiyat akhir. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan hal itu kepada umat beliau, di mana beliau memerintahkan mereka agar bersolawat setelah memberi salam kepada beliau. Gitu. Yang pertama, jadi at-tahiyat ini, sholawat ini ada, sebentar, ada berapa ini? 1, 2, 3, 7 dalil. Kita ambil yang umum-umum saja. Yang pertama, Allahumma sholli ala Muhammad, tidak menggunakan Sayyidina, ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim. Sama, Pak? Enggak, beda. Innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim. Tidak ada innaka Hamidum Majid. Tadi sudah innaka Hamidum Majid di awal. Ada yang 2 kali, ada yang sekali innaka Hamidum Majid. Jadi tadi sudah tahiyat, sekarang sholawat. Innaka Hamidum Majid ada yang sekali, ada yang 2 kali. Yang sekali berarti di awal, yang berikutnya nggak ada sampai pada Ali Ibrahim. Sudah. Yang kedua, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Atau Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini yang kedua. Maksudnya yang kedua dan 2 kali innaka Hamidum Majid. Yang ketiga, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Masih mirip dengan yang kedua. Ada lagi yang keempat, ini beda sekali, tapi boleh kita tahu ya. Allahumma sholli ala Muhammad an-nabiyil ummi. Nabi yang ummi itu nabi yang natural gitu. Natural itu bisa jadi kita sering mengenal nabi itu Nabi Muhammad, nabi yang ummi. Nabi yang tidak bisa baca tulis. Nabi yang tidak terwarnai oleh akidah nabi sebelumnya. Karena ada jeda waktu yang cukup panjang antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, sekitar 500 tahun. Ya. Namanya zaman fatrah, zaman tidak ada nabi. Jadi setelah Nabi Ibrahim, Bapak-bapak sekalian, Nabi Ibrahim wafat, ada Nabi Ismail, ada Nabi Ishak. Setelah itu ada nabi terus. Ada nabi, selalu ada nabi di setiap bangsa-bangsa. Jadi tidak ada nabi pasca Nabi Ibrahim itu. Selalu ada nabi. Terakhir Nabi Isa. Ya, terakhir Nabi Isa. Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit, peristiwa penyaliban itu oleh Romawi. Nah, kosong, nggak ada nabi selama kurang lebih 500-an tahun yang dinamakan zaman fatrah. Sehingga Nabi Muhammad itu menjadi nabi yang tak terwarnai oleh agama atau aliran apapun sebelumnya, karena kelamaan jeda kosongnya itu. Maka dikatakan nabi yang ummiyun, nabi yang sangat natural, benar-benar agama yang dibawa Nabi Muhammad ini adalah asli dari Allah melewati malaikat Jibril. Saya ulang lagi. Allahumma sholli ala Muhammad an-nabiyil ummi wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim. Tidak ada ala Ibrahim, langsung ala ali Ibrahim.
Kalau Nabi Muhammad, ada Ali Muhammad. Tapi kalau Ibrahim nggak ada Ibrahim, ya langsung Ali Ibrahim. Karena Ali itu artinya adalah keluarga atau zuriyah atau sanak famili atau keluarga besar Ibrahim. Jadi kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad an-nabiyyi al-ummi wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Nah, cuman sekali innaka Hamidum Majid ya. Gitu ya. Ada beberapa 7 versi at-tahiyat. Nah, ini maka kita insya Allah sudah hafal. Mungkin kalau kita tadi mirip dengan yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Dan insya Allah sudah benar. Itu pun juga ada dari Ibnu Abbas. Gitu ya. Jadinya sudah insya Allah sudah lah gitu ya. Sudah sesuai dengan jalurnya. Ada dalilnya, sudah selesai, aman, berarti tidak ada bid'ah di antara kita. Ya, jadi insya Allah sudah sesuai on the track. OTT ya, bukan tangkap tangan, tapi ini on the track. Kalau OTT yang lain itu bukan tanah kita ya. Ini OTT maksudnya on the track. Nah, kemudian ada penjelasan sebenarnya tentang mengapa di Nabi Muhammad ada Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, tapi Ibrahim enggak. Allahumma sholli ala Ibrahim wa barik ala Ibrahim, tapi tidak ada Ali Ibrahim, tapi mungkin sangat panjang dan berbelit karena menggunakan kaidah balaghah, maka saya lewati langsung kepada doa sebelum salam. Yang ini sangat disyariatkan. Bahkan Rasulullah juga mewasiatkan bahwa kalau ada sebuah timing waktu kapan doa itu dikabulkan Allah, diantaranya ketika ruku, ketika sujud, dan ketika sebelum salam. Yang disyariatkan ada beberapa, tapi tentunya kita boleh membaca gitu ya, doa yang sesuai dengan hajat kita. Yang terkenal adalah Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabri, min fitnatil mahya wal mamat, min fitnatil masihid dajjal. Jadi doa ini adalah betul-betul doa yang melintasi zaman. Satu, saya nggak tahu mengapa kok jahanamnya dulu didahulukan gitu ya, bukan kubur dan mahya wa mamatnya dulu, karena kan kita masih hidup nih, hidup mati kubur jahanam, tapi ini enggak, jahanam dulu gitu. Allah dalam sebab saya nggak tahu, tapi bahwa memang doa ini masyhur dan sangat-sangat selalu diajarkan oleh guru-guru kita kepada kita, dan sampai kepada murid TPA pun yaitu, walaupun ada banyak versi, tapi intinya bahwa doa ini berdalil, berdasar ya, dan kemudian tidak melenceng dari apa yang telah Rasulullah SAW ajarkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Ada 11 doa dari para sahabat semua tentang sebelum salam. Tapi yang kita hafal insya Allah itulah sudah, nggak usah yang lain-lain. Kalau mau nambah boleh. Maksudnya tadi setelah masihid dajjal, ini salat sendiri ya, salat sunnah ya. Kemudian kita berdoa sesuai dengan hajat kita di dalam hati, boleh. Kalau dari imam jangan ya Mas Lutfi, kelamaan nanti Anda ya. Sekali lagi jangan, karena disunnahkan ketika at-tahiyat itu untuk
melafadzkan yang pendek, terutama ketika sedang sholat berjamaah. Kecuali kalau sholat sunnah gerhana itu boleh. Maaf, nanti malam ada gerhana bulan. Jam 1 malam ya. Ya boleh kalau mau bertahan gitu ya. Tapi kalau nggak tahan ya sudahlah, doanya sekarang aja, sholatnya enggak gitu ya. Nah, sebelum lanjut kepada amalan atau zikir setelah salam, ada pertanyaan nggak Bapak sekalian? Tahiyat, sholawat, doa sebelum salam. Silakan. Jika tidak ada, ke asal. Ya silakan. Kalau di status di rukun sholat ayat awalnya kan sunnah. Iya terus ya. Iya terus. Kan, kalau kelupaan dia ya. Ya. Di buku ini ada buku Surat Nabi ini ada bab tentang hukumnya at-tahiyat awal. Gitu. Hukumnya dilafadzkan sebagai wajib. Di sini disampaikan. Bab tentang menggerak-gerakkan jari tunjuk sudah kita bahas kemarin ya. Ini bab tentang at-tasyahud awal. Duduknya adalah dengan cara iftirash, yaitu seperti biasa kita ya, duduk biasa. Duduk di antara dua sujud. Hukumnya adalah wajib. Tetapi wajibnya itu jika lupa, maka diwajibkan penggantinya adalah sujud sahwi. Gitu. Jadi bukan sunnah, wajib, tapi jika lupa, karena bukan kalau rukun, jadi beda hukumnya dengan kalau takbiratul ihram dan salam, dia rukun. Tidak ada itu maka sholatnya tidak sah. Misal begini, namanya juga sedang sumpek ya, lagi tuntutan banyak, tekanan banyak ya, sana sini atas bawah kanan kiri gitu ya. Setelah niat langsung Bismillahirrahmanirrahim, ini gak sah sholatnya karena tidak bersama dengan Allahu Akbar. Perasaan sudah padahal belum. Kalau nggak sah berarti harus ulang. Yang kedua adalah ruku. Lupa ruku. Bisa toh? Bisa. Jadi jika 4 rakaat 1 nggak ruku maka batal sholatnya. Pernah kami. Iya, habis sholatnya sholat siang duhur. Jadi habis baca surat langsung Allahu Akbarnya sujud gitu ya. Itu rakaat pertama. Rakaat kedua, 3, 4 sudah seperti biasa. Nah itu karena rukun maka tidak sah, harus ngulang. Ya kemudian yang ketiga adalah ketika salam. Kalau sujud saya yakin semua sujud ya, karena nggak mungkin nggak sujud karena sholat ya. Kalau sujudnya 1 kali bagaimana? Itu sujud sahwi. Gitu. Kalau nggak salam misalnya innaka hamidum majid langsung udah gitu ya. Nah ini nggak sah sholatnya. Karena definisi sholat adalah ibadah ya, yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ya jika nggak ada itu maka maksudnya nggak sah gitu ya sholatnya. Ibadah nggak sah. Maka dari itu yang tadi at-tahiyat awal adalah punya wajib, jika lupa maka sujud sahwi. Itu buku ini Pak. Saya hanya mengucapkan ini sesuai dengan apa yang saya baca ketika mengkaji hal ini. Termasuk juga menggerakkan telunjuk ketika at-tahiyat. Di buku ini nggak ada. Buku fikih sunnah nggak ada. Hanya saja di buku ini disampaikan bahwa jika Anda tidak suka, jangan mengejeknya. Itu saja. Jadi nggak setuju nggak apa-apa, kan sunnah sifatnya. Tapi kalau nggak suka, kalau mengejek ini karena dalilnya sahih. Mengejek amalan ini maka
berarti sama dengan mengejek Rasulullah. Mengejek sunnah berarti mengejek sunnah Rasulullah SAW. Kemudian disampaikan tentang ayat fama jaza'u man yaf'alu dzalika minkum, maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kalian. Maksudnya ejekan kepada Nabi itu pasalnya berat. Nah begitu, sahwi gitu. Kalau lupa sih. Tapi ini rumus Bapak Ibu. Rumus sholat 4 rakaat itu lupanya di 2 dan 3. 2, 3. Ah, lupa di situ. Gitu ya. Kalau 1 rakaat lupa kayaknya enggak kali ya. Tapi akhir sudah finish ya enggak lupa karena sudah di ayat. Tapi di antara 2 dan 3 ini kayaknya 2 dan 3 nih ya. Nah, itu biasanya. Maka dari itu peganglah di 2 dan 3 itu. Ingat betul 2, 3. Tapi kalau sudah 2-nya ingat sesuatu, 3-nya sudah juga kemana lagi ya lupa 2 atau 3 ya. Lupa tadi Bapak. Tadi tahiyatnya terlewatkan. Ada lagi sekalian? Jika tidak ada, maka kemudian diakhiri dengan salam. Yang rukun adalah salam yang pertama. Assalamualaikum. Nah, kemudian bagaimana lafaz salamnya? Maka salamnya adalah lengkap. Hanya saja Rasul itu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhnya lebih lirih. Kalau dilafalkan semua boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhnya lebih lirih. Nah, salam yang kedua ini sunnah. Maka dari itu kadang ada yang tidak mengucapkan salam yang kedua. Jadi jangan orang satu lagi juga jangan. Ini sunnah, maka ada yang nggak mengamalkannya. Tapi ada juga yang mengamalkannya tapi suaranya lirih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, boleh. Gitu. Jadi yang pertama jahar, yang ketiga sir atau lirih. Nah, itu boleh. Nah, alhamdulillah demikian Bapak sekalian. Silakan. Terkait dengan tadi kan ada kapan timing kita Ya, di buku ini di sifat salat Nabi ini di at-tahiyat dari awal maksudnya. Ya. Kemudian katakan juga di sini bahwa tidak ada dalil tentang mengucapkannya di asyhadu alla ilaha illallah. Disampaikan juga ini teksnya. Jadi dalam arti at-tahiyat itu itu dari awal tasyahud. Tapi kalau di buku ini tidak. Dari kata la asyhadu alla ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah baru muncul. Di buku ini nggak ada. Jadi saya nggak bisa komen dengan buku fikih sunnah. Di sini tidak ada disebutkan tentang kapan melafadzkannya. Begitu. Jadi dari awal fikih sunnah ini, sifat salat Nabi di sini dilafadzkan la ilaha illallah. Di sini nggak ada, gitu. Jadi silakan, semuanya ada dasarnya di sini, gitu, Pak. Demikian kajian pada malam hari ini bab tentang sholat sudah sampai salam. Harapan insya Allah amalan atau zikir doa ba'da salam. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.